Tiga jenis sumber pendapatan yang perlu Anda ketahui. Di video kali ini kita akan membahas tentang 3 jenis pendapatan yang harus kalian ketahui jika kalian ingin menjadi seorang pebisnis besar. Pendapatan tentu saja selalu erat kaitannya dengan bagaimana atau cara seseorang bekerja, namun pertanyaannya adalah pekerjaan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang sudah sukses. Pada umumnya mindset di masyarakat percaya bahwa jika kalian ingin mendapatkan penghasilan maka kalian harus bekerja. Kita sangat jarang sekali diajarkan untuk membangun atau membeli sebuah aset yang ternyata dapat mendatangkan penghasilan yang tentunya akan lebih besar. Padahal, jika kalian ketahui hampir semua orang sukses adalah orang-orang yang dapat mengelola dengan baik ketiga sumber pendapatan yang akan kita bahas ini. Jadi berikut ini 3 jenis pendapatan yang perlu kalian ketahui. Nomor 1. Pendapatan aktif atau active income. Pendapatan aktif adalah pendapatan yang didapatkan karena kalian bekerja secara aktif. Misalnya seseorang yang berprofesi sebagai karyawan yang bekerja setiap hari dalam sebulan, akan mendapatkan gaji, bonus dan tunjangan. Kekurangan dari pendapatan ini adalah jika kalian tidak bekerja maka kalian tidak mendapatkan penghasilan, seperti pepatah yang mengatakan bahwa waktu adalah uang. Lalu bagaimana dengan seorang pebisnis? Apakah mereka termasuk golongan yang pendapatannya aktif? Pebisnis yang masih tergolong dalam kategori ini, yaitu mereka yang bisnisnya kebanyakan masih dikerjakan sendiri, sekalipun dia sudah tidak bekerja kepada orang lain, namun belum ada sistem atau orang yang bekerja untuk dia. Lalu kapan seorang pebisnis tidak disebut sebagai orang yang berpendapatan aktif? Akan kami jawab di jenis pendapatan kedua. Nomor 2. Pendapatan pasif atau passive income. Pendapatan pasif adalah pendapatan yang berasal dari sebuah sistem yang sudah berjalan atau bekerja. Bagaimana cirinya? Sederhananya pendapatan pasif adalah ketika kita berhenti bekerja, uang tetap terus mengalir ke dalam saku kalian, karena ada sistem yang bekerja mencarikan uang untuk kalian. Menarik bukan? Dengan adanya sistem yang dijalankan tersebut, bukan berarti seseorang tidak melakukan usaha untuk mendapatkan pendapatan. Untuk menghasilkan pendapatan pasif, seseorang tetap harus berusaha untuk menjalankan sistem yang ada, sehingga keuangannya tetap berjalan dan menghasilkan pendapatan. Contohnya seorang penulis buku yang harus berusaha keras di awal untuk menyelesaikan bukunya, namun setelah bukunya dicetak maka dia akan terus mendapatkan bayaran dari penerbit bukunya, biasanya sesuai dengan jumlah cetakan yang terjual. Keuntungan memiliki pendapatan pasif tentu saja fleksibilitas waktu. Kita tidak perlu bekerja keras mengejar uang, tetapi uang datang karena adanya dukungan sistem. Dan memungkinkan untuk menjadikan kita bebas keuangan atau financial freedom. Coba bayangkan jika pendapatan pasif kita lebih besar dari pengeluaran bulanan kita, menyenangkan bukan? Untuk seorang pebisnis mampu dikatakan memiliki pendapatan pasif setelah memiliki sistem ini, di mana semua atau sebagian besar pekerjaan di bisnisnya sudah tertata dengan baik, dan mampu berjalan sendiri atau dijalankan oleh orang lain. Nomor 3. Pendapatan portofolio atau portfolio income. Pendapatan terakhir adalah pendapatan yang dihasilkan dari berinvestasi pada aset-aset kertas. Mungkin ada yang bingung apa itu aset-aset kertas. Investasi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu investasi pada aset real yaitu yang bisa kita rasakan, misalnya rumah, perhiasan, kendaraan dan lain-lain. Dan investasi pada aset kertas, reksadana, saham, kontrak berjangka dan lain-lain. Seseorang bisa melakukan investasi dengan menanamkan sejumlah uang atau modal sesuai kemampuannya, dan mendapatkan laba keuntungan dari uang yang diinvestasikan. Semakin besar modal yang diinvestasikan, maka kemungkinan semakin banyak pula penghasilan dari investasi tersebut. Namun penghasilan dari hasil investasi ini, biasanya berbanding lurus dengan risiko investasinya. Itulah 3 jenis pendapatan yang perlu kalian ketahui. Saran dari kami, cobalah untuk memiliki ketiga sumber pendapatan tersebut. Jadi jangan hanya fokus pada pendapatan aktif, tetapi juga mencoba membeli atau membangun sistem yang mampu mendapatkan pendapatan pasif.
Jika uang yang Anda miliki sudah lumayan besar, Anda bisa mulai berinvestasi pada pendapatan portofolio. Sebagai penutup, saat Anda menonton video ini, berapa banyak jenis pendapatan yang Anda ketahui atau sudah miliki? Silahkan tulis di kolom komentar.